Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang paradigma sound governance. Gambir Bata mengemukakan bahwa konsep governance adalah hubungan antara pemerintah dan warga negara yang memungkinkan kebijakan publik dan program akan dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi, mengacu pada aturan, lembaga, dan jaringan yang menentukan bagaimana sebuah negara atau fungsi organisasi. Dari waktu ke waktu, konsep governance selalu berkembang. Sejak kemunculannya, governance yang kemudian disempurnakan dengan good governance, ini kemudian bagai efek berantai yang cepat mendunia dan memasuki semua lini. Dan sebagaimana bukti kedinamisan teori governance yang selalu dipertentangkan, kini muncullah sound governance. Sound governance muncul dengan konsep yang melibatkan aktor terpenting dalam era globalisasi ini, yakni aktor internasional. Sound governance terdiri dari beberapa komponen utama atau dimensi. 1. Proses. Proses artinya adalah hubungan dan interaksi antara berbagai elemen yang ada dalam proses tata pemerintahan. Yang kedua, struktur. Kalau proses adalah tentang bagaimana pemerintahan bekerja, struktur menunjukkan dan memandu arah pada proses tersebut. Arahan yang diberikan oleh struktur ini berupa pada keseluruhan sistem tata pemerintahan, tetapi dapat pula berada di masing-masing elemen yang ada dalam tata pemerintahan. Sehingga yang dimaksud struktur di sini adalah tubuh konstitutif dari elemen, aktor, peraturan, regulasi, prosedur, sistem pengambilan keputusan, dan otoritas. Yang ketiga, kesadaran dan nilai. Nilai demokrasi harus disandarkan sebagai kebutuhan, bukan dipaksakan sebagai proyek. Yang keempat, konstitusi. Konstitusi adalah dokumen yang memberikan blueprint dari pemerintahan. Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi paling penting atas sistem tata pemerintahan. Sebuah konstitusi kerja juga memberikan kontribusi terhadap kekuatan pemerintahan pada level nasional. Yang kelima, organisasi dan institusi. Dalam administrasi pemerintahan, organisasi dan institusi adalah alat untuk membuat sebuah tujuan dan cita-cita kolektif menjadi kenyataan. Organisasi dan institusi adalah peralatan pokok yang harus dimiliki guna mencapai tujuan sebuah pemerintahan. Yang keenam, manajemen dan performa. Manajemen adalah sebuah proses yang berjalan di dalam organisasi. Performa merupakan alat ukur utama dalam sound governance untuk melihat kualitas manajemen dalam sebuah proses pemerintahan. Yang ketujuh, kebijakan. Kebijakan memberi arah dan kendali pada proses, struktur, dan manajemen dari sebuah pemerintahan. Di dalam sound governance dikenal adanya dua tipe kebijakan. Yang pertama, kebijakan eksternal kepada individu atau organisasi, yaitu kebijakan yang diangkat dari aspirasi masyarakat, baik langsung maupun perwakilan, untuk dijadikan sebagai arah gerak organisasi. Yang kedua adalah kebijakan internal, yaitu kebijakan tentang aturan, regulasi, dan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedelapan, sektor. Dalam sebuah pemerintahan, sektor sangatlah penting karena ujung tombak dari pelaksanaan pelayanan publik pada masing-masing sektor ini. Sektor sifatnya sangat kontekstual. Yang kesembilan, faktor internasional. Faktor internasional seperti Bank Dunia, IMF, WTO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya memainkan peran yang penting dalam mendefinisikan parameter dari kualitas governance di berbagai negara. Yang ke-10, etika. Etika dalam administrasi publik tetaplah merupakan hal yang penting. Sound governance dengan demikian ingin agar etika dalam administrasi publik menjadi sesuatu yang benar-benar hadir dalam realitas.
Terdapat 5 alasan pokok yang mendasari kesegaran dalam pergantian paradigma sound governance. 1. Sound governance jauh lebih komprehensif daripada good governance, terutama dalam melihat aktor-aktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam sebuah proses tata pemerintahan. Yang kedua, sound governance juga mengedepankan adanya penghormatan atas keragaman konsepsi birokrasi dan tata pemerintahan, utamanya nilai dasar budaya pemerintahan tradisional yang telah lama terkubur. Yang ketiga, orientasi sound governance yang lebih kepada keseimbangan dan fleksibilitas antara proses dan output dari sebuah proses tata pemerintahan. Yang keempat, selaras dengan hukum, perjanjian dan norma internasional. Maksudnya adalah proses tata pemerintahan seharusnya sinkron dengan arah dan strategi global jangka panjang yang tertuang dalam hukum, perjanjian atau norma internasional. Yang kelima, pada dasarnya, sound governance bukanlah sebuah konsep administrasi publik pada umumnya, baik dari birokrasi Weber hingga good governance yang dipaksakan dari barat. Paradigma baru administrasi publik. Ada 4 level sasaran reformasi. Level dari tata pemerintahan atau good governance dalam sound governance mencakup 4 tingkatan, yaitu 1. Lokal. Pada tingkatan lokal, maka yang menjadi fokus adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan kebijakan publik yang ada di daerah. Yang kedua, nasional. Reformasi tata pemerintahan di tingkat nasional dalam konteks sound governance berarti bagaimana formulasi gabungan antara partisipasi masyarakat dengan keselarasan internasional dalam kebijakan skala nasional. Yang ketiga, regional. Di tingkat regional adalah kerjasama antara negara yang saling menguntungkan. Kita telah memiliki ASEAN dan APEC khususnya untuk kerjasama ekonomi di tingkat regional. Yang keempat, internasional. Sedangkan internasional adalah bagaimana agar negara-negara yang selama ini lemah dan dilemahkan dapat muncul. Hubungan antar negara dalam percaturan global kurang lebih sama dengan konsep Machiavelli tentang hubungan oposisi binar antara negara dan rakyat. Inovasi sebagai inti sound governance. Dalam konsep pemerintahan mutakhir, inovasi dan kreativitas adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintahan. Sebab pemerintahan hari ini tidak lagi berhadapan dengan masalah dan realitas yang itu-itu saja. Sistem dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar dalam proses birokrasi pemerintahan telah menciptakan resistensi yang sangat kuat bagi datangnya inovasi. Konfigurasi politik juga turut andil dalam proses pengerdilan inovasi. Sistem mapan birokrasi dan konfigurasi politik di Indonesia telah membuat banyak inisiatif inovasi mengalami proses penuaan dini dan layu sebelum berkembang. Solusi yang ditawarkan oleh konsep sound governance adalah perubahan struktur pemerintahan yang berbasis pada fungsi menuju berbasis pada klien. Dalam hal ini, istilah tupoksi atau tugas pokok dan fungsi adalah hambatan terbesar dalam reformasi tata pemerintahan. Dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru, besar atau kecil di dalam praktek birokrasi keseharian. Di dalam teknologi dilakukan dalam hal menemukan teknik dan bagaimana metode baru dalam melancarkan proses perencanaan maupun pengantaran pelayanan publik. Di bidang pembangunan atau pengelolaan sumber daya, inovasi diperlukan dalam hal menemukan cara yang tidak hanya efektif dan efisien, melainkan juga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inovasi dalam sistem komunikasi adalah terkait dengan makin terbukanya ruang publik hingga memudahkan sarana dan prasarana komunikasi yang egaliter antara aktor-aktor dalam tata pemerintahan. Inovasi dalam
Inovasi dalam sound governance juga harus disertai dengan kemampuan birokrasi yang tangguh dalam antisipasi dan luas dan melakukan adaptasi. Formula dasar sound governance. Formula dasar sound governance adalah 4 aktor dan 5 komponen. 4 aktor yaitu membangun inklusivitas relasi politik antara 1. Negara, 2. Civil society, 3. Bisnis, 4. Kekuatan internasional atau kekuatan internasional mencakup korporasi global, organisasi, dan perjanjian internasional. Sekianlah materi yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.